juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, yang penuh dengan kenikmatan ini. Allah Subhanahu wa taala kembali satukan kita. Allah Subhanahu wa taala kembali perkumpulkan kita tentunya di tempat yang dipenuhi daripada rahmatnya, dipenuhi daripada keberkahannya, dipenuhi daripada jamuan-jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat begitu istimewa dan banyaknya, yang mana alhamdulillah kita juga berkumpul di sini di dalam agenda yang baik, di dalam agenda yang mulia, di dalam agenda yang agung, meneruskan dari apa yang telah dilakukan dan yang dicontohkan oleh kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memperdalam diri ini di dalam syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita lebih bisa dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya kunci daripada sa'adah, kunci daripada falah, kunci daripada kesuksesan, kunci daripada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, itu tergantung bagaimana hati ini dekat atau tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu alhamdulillah kita duduk di sini dengan tujuan belajar, dengan tujuan kita ingin mengetahui apa saja hal-hal yang bisa seorang hamba yang lemah ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguh kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tidak bisa apa-apa, dalam keadaan yang tidak mempunyai daripada kemampuan sama sekali. Maka oleh karena itu kita menyadari bahwasannya kita ini adalah hamba yang lemah. Kita menyadari bahwasannya kita ini adalah hamba yang takut akan daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita duduk di sini, kita mendengarkan apa saja yang bisa membuat Allah ridho dengan kita, sehingga kita kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di minggu yang lalu kita sudah sedikit mengupas daripada pentingnya seorang hamba ini untuk memiliki daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana pentingnya takwa, bahwasannya takwa ini amat sangat dibutuhkan sekali untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pelajari, kalau kita perhatikan pembahasan kita ini, ya, seharusnya kita ini lagi membahas, mengkaji tentang apa? Tentang hawa nafsu. Ya. Kalau kita kembali lagi ke pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, bab yang kita pelajari ini adalah awaid, adalah bab-bab yang di dalamnya kita bisa terjerat, kita bisa dihadang, kita bisa dihalangi untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, yang bisa menghalangi seorang hamba itu untuk mendapati ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4, sudah kita pelajari. Apa yang pertama? Makhluk. Yang kedua dunia. Yang ketiga syaitan. Yang keempat hawa nafsu. 4 hal ini adalah sesuatu yang bisa mencegah, mencegal, menghalangi, menghambati seorang hamba untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika di pembahasan hawa nafsu,
di sini Al-Imamul Ghazali beliau membahas tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Takwa ini tidak hanya dibutuhkan hanya sekedar kita untuk beribadah kepada Allah saja. Tapi takwa ini adalah salah satu daripada kekuatan kita. Salah satu daripada benteng kita agar kita terjaga daripada 4 penghalang ini yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka takwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Al-Imamul Ghazali di minggu yang lalu beliau mengatakan Allah itu lebih paham sama hambanya. Allah Subhanahu wa taala lebih paham maslahat kita itu baiknya seperti apa. Allah Subhanahu wa taala paling sayang, paling kasih, paling rahmat sama kita dibandingkan dengan siapapun. Kalau kiranya Allah Subhanahu wa taala lebih paham daripada maslahat seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menasihati, akan memberikan daripada wejangan-wejangan kepada hambanya agar dia bisa selamat dunia dan akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita nasihat tentang takwa. Allah enggak berikan nasihat apapun enggak. Allah enggak sandingkan takwa dengan yang lain, tidak. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan wasiat kepada kita, baik itu umat sebelum kita sampai umat setelah kita ini, yang Allah Subhanahu wa taala berikan wasiat kepada semua hambanya hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan telah kami memberikan wasiat kepada umat-umat sebelum kalian yang kami berikan kitab kepada mereka, dan kepada kalian pun kami berikan wasiat kepada Allah, anittaqullah, untuk kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takwa ini amat sangatlah penting. Ya, karena tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang mana Allah tahu maslahat terbaik untuk kita apa. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwasannya maslahat terbaik untuk kita, pegangan terbaik untuk kita, bekal terbaik untuk kita di dunia maupun di akhirat, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam hal ini kita sudah mengetahui bagaimana pentingnya kita sebagai seorang hamba untuk memiliki daripada sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Imamul Ghazali beliau mengatakan fa'lam, kata Imam Ghazali, maka ketahuilah annal amra kadzalik, bahwasannya perkaranya memang seperti itu. Artinya perkara takwa ini memang begitu penting, memang begitu agung, memang begitu mulia. Fahuggalaha an yajilla qadruha, maka memang pantas atau sepantasnya bagi kita untuk mengagungkan daripada takwa. Wa yalzamu talabuha, dan diharuskan bagi kita untuk mendapatkan daripada takwa. Wa tamussal hajatu ila ilmiha, dan sangat dibutuhkan sekali untuk kita mengetahui, mempelajari tentang yang berkaitan dengan takwa. Walakinnaka ta'lam, akan tetapi kau juga harus tahu, kata Imam Ghazali, ala anna kulla khatirin wa kabirin yuhtaj fi ittilabihi ila talabin katsir wa ta'abin katsir wa himmatin 'aliyah wa juhdin syadid. Sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, kau itu harus tahu, kata Imam Ghazali, setiap sesuatu yang penting dan yang besar dan yang luar biasa itu untuk mendapatkannya, ini ittilab, ini apa, untuk mendapatkannya maka butuh juga dengan pengorbanan yang luar biasa, butuh juga dengan semangat yang luar biasa, butuh juga dengan capek yang luar biasa. Kita sudah mengetahui bagaimana keagungan takwa, kita sudah mengetahui bagaimana keistimewaan takwa, kita sudah mengetahui bahwasannya amal ibadah kita ini kuncinya agar untuk diterima oleh Allah, disempurnakan oleh Allah, dibantu oleh Allah, kuncinya adalah takwa. Maka agungnya ini takwa, besarnya ini takwa, mulianya ini takwa. Maka untuk mendapatkan takwa tersebut butuh juga dengan pengorbanan yang luar biasa, butuh juga dengan keinginan yang luar biasa, butuh juga dengan semangat yang luar biasa.
butuh juga dengan capek yang luar biasa. Karena takwa adalah hal yang luar biasa. Nah, di sini Al-Imam Ghazali mengatakan faidan kama anna hadhihi al-khaslah khaslah azimah kabirah fal mujahadah fi talabiha wal qiyamu bihaqqiha wal inayatu fi tahsiliha aidan nafi'lun kabirun wa sya'nun azimun fa innal makarim ala hasabil makarih. Karena kata Imam Ghazali al-makarim ala hasabil makarih, kemuliaan, keagungan itu diukur dari kesusahan. Semakin tinggi kemuliaan tersebut, semakin susah kita mendapatkannya. Semakin susah pengorbanannya kita. Semakin capek badan kita untuk mendapatkan daripada kemuliaan tersebut. Semakin sesuatu itu mulia, semakin susah untuk kita menggapainya. Maka sangat-sangat diperlukan sekali dengan pengorbanan yang luar biasa. Wa innal lazzat ala hasabil mauna. Sesuatu yang lezat itu diukur dari ongkos. Ente mau makan enak, butuh biaya dah. Butuh biaya. Kalau ente punya duit cuma 5.000, ente cuma bisa makan jungkong saja. Jungkong aja berapa? 5.000 jungkong. 5.000. Kalau ente mau makan kek, ente mau makan agar yang nanti tengah-tengahnya itu ada bolunya, habis itu ada ininya, ada selenya, ada ininya, nggak cukup ente 5.000. Nggak cukup. Anak aja kemarin baru beli ada namanya kek itu, kecil kayak gini, masih gedean jungkong 40.000. Tapi ada selenya, ada kuenya, ada apanya gitu zaman sekarang ini, pakai kotak yang kayak kado itu. Sesuatu yang lezat pun itu ada ongkosnya, sesuatu yang enak pun ada ongkosnya. Begitupun juga untuk kita ingin mendapatkan takwa yang sangat spesial bagi Allah Subhanahu wa taala, butuh pengorbanan, butuh ongkos, butuh upaya, butuh kesungguh-sungguhan. Maka berkorban untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Korbankan apa yang kita punya, korbankan. Umur kita korbankan untuk mendapatkan takwa. Harta kita korbankan untuk mendapatkan takwa. Badan ini kita korbankan untuk mendapatkan takwa. Semua yang kita miliki kita korbankan untuk mendapatkan takwa, dan sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sayang-sayangi, jangan kita pikir-pikirkan, jangan kita takut-takut. Kalau kita sekedar mau mengeluarkan sesuatu yang biasa-biasa saja, maka kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ilmu saja. Untuk kita mempelajari ilmu ini, apa ilmu mengatakan a'tini kullak u'tika ba'di. Kita pengen belajar ilmu mengatakan, kata ilmunya apa? A'tini kullak, ente berikan kepada aku apa semua yang ente punya, kata ilmu. U'tika ba'di, aku akan berikan kepadamu sebagian saja, kata ilmu. Enggak ada orang yang bisa mengetahui semua ilmu, enggak ada. Makan bagaimana usahanya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana dia udah mengeluarkan daripada hartanya sebanyak apapun yang dia punya. U'tika ba'di, ilmu hanya mengatakan aku berikan kepadamu sebagian, kata ilmunya. Bagaimana kalau kita cuma mengeluarkan sedikit-sedikit? Bagaimana kalau kita mengeluarkan cuma sayang-sayang, masih banyak milih buat makannya, masih banyak milih buat senang-senangnya, masih banyak milih buat nyimpennya. Padahal apa yang kita simpan belum tentu itu rezeki kita. Apa yang kita miliki sekarang ini, yang kita tabung sekarang ini, yang kita punya, semuanya itu tidak dikatakan rezeki. Rezeki itu hanya yang ente makan, rezeki itu hanya yang ente pakai, rezeki itu hanya yang ente tempat tinggali, itu rezeki ente. Walaupun kita punya harta miliaran, tapi miliaran tersebut itu belum masuk ke perut, belum terkena di pakaian, belum kita nikmati, itu kan rezeki. Itu hanya nitip, Allah nitip buat ente. Kalau ente mati, udah rezekinya buat siapa? Buat orang semua udah. Anaknya bagi-bagi langsung. Walaupun memang disunnahkan bagi pada cepat-cepat. Tapi seperti itu. Jadi apa saja yang perlu kita korbankan, apa saja. Kalau ditanya apa saja yang perlu saya korbankan dalam takwa, semuanya yang dikorbankan untuk mendapatkan takwa.
Semuanya ente upayakan untuk mendapatkan takwa. Semakin besar sesuatu, semakin besar pengorbanan. Ya, makanya disebutkan fa innal makarim ala hasabil makarih. Fa innal lazzat ala hasabil maunat. Ini pelajaran yang luar biasa ini. Ini perkataan yang luar biasa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Bagus betul. Al-makarim ala hasabil makarih, kemuliaan diukur dari mana kesulitannya. Kelezatan diukur dari mana ongkosnya. Semakin besar ongkosnya, semakin besar ente dapat pelayanannya. Semakin besar ongkosnya, semakin besar ente dapat makanan yang lezat-lezat. Semakin besar ongkosnya, semakin enak. Ente pengen berangkat dengan perjalanan yang enak, maka ongkosnya besar. Kalau ente mau berjalan dengan perjalanan yang biasa-biasa saja, ya ongkosnya kecil, tapi ente capek di jalan. Panas, tempat duduknya tidak enak, banyak orangnya, tidak privat. Tapi kalau ente pengen privat, pengen bisa tidur, pengen nyaman, ya keluarkan ongkosnya. Makanya semua daripada kereta sekarang ada VIP-nya, ada eksekutifnya, ada ekonominya. Setiap daripada pesawat juga seperti itu. Mau enak, mau privat, mau pribadi, mau dilayani, mau ada makannya, pesan pesawat yang apa namanya? VIP apa? Bukan VIP, eksekutif ya. Seperti itu. Maka semua itu pasti ada diukur dari kesusahan, diukur dari ongkos. Maka begitu pun juga semua kemuliaan. Ketika kita ingin mendapatkan takwa, maka ukur kesusahannya, ukur ongkosnya. Kalau kita pengen dapat takwa yang betul-betul takwa, karena nanti kita akan pelajari takwa itu ada martabahnya, ya. Ada martabahnya, ada kedudukannya yang namanya takwa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan, kami akan tunjukkan jalannya. Ya. Artinya semua apa yang kita korbankan, yang kita usahakan untuk kita mendapatkan apa yang diperintahkan oleh Allah, selagi kita usaha, Allah akan tunjukkan jalannya. Jangan kita takut, nih kami nggak nemu jalannya, ini kami nggak tahu bagaimana caranya. Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalannya. Wa inna Allah ta'ala huwa ar-ra'ufur rahim alladhi biyadihi taysiru kulli asir. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang mana di kekuasaannya Allah akan sesuatu yang sulit akan menjadi mudah. Fastami' wa tanabbah, maka dengarkan, wa tafahham hadda bayani hadhihi al-khaslati allati hatta ta'lamaha, dan pahami daripada esensi penjelasan takwa ini sampai kita tahu. Nanti dijelaskan sama Imam Ghazali apa itu takwa. Summa tashammar, kemudian bersiap-siaplah, bersungguh-sungguhlah untuk menjalankan daripada takwa tersebut. Wasta'in billah azza wa jalla hatta ta'mal bima ta'lam, dan meminta bertolonglah kalian kepada Allah sehingga kalian mengamalkan apa yang kalian ketahui. Fa inna sya'na kullahu fi dzalika wallahu ta'ala waliyul hidayati wat taufiq bi fadlihi fanaqul. Maka Imam Ghazali habis itu baru mengatakan, i'lam awwalan, kata Imam Ghazali, ketahuilah, anna taqwa fi qauli syuyukhina rahimahumullahu ta'ala huwa tanzihul qalbi an dzanbin lan yasbiq anka misluh. Imam Ghazali mengatakan takwa dari apa yang dikatakan oleh guru-guru kami, guru-guru Imam Ghazali di dalam tasawuf. Apa? Guru-guru siapa? Guru-guru Imam Ghazali fit tasawuf, di dalam tasawuf. Kata beliau, guru kami di dalam tasawuf, mereka mengatakan bahwasannya takwa itu adalah tanzihul qalbi, membersihkan hati, an dzanbin lam yasbiq anka mithluh, dari dosa yang tidak pernah kita lakukan. Kita bersihkan hati kita dari dosa yang sama sekali belum pernah kita lakukan. Hatta yaj'al al-'abdu min quwwatil azmi ala tarkiha wiqayatan bainahu wa bainal ma'asi, sampai seorang hamba tersebut min quwwatil azmi, dari keinginannya yang kuat di dalam meninggalkan maksiat,
menjadikan keinginan tersebut wigayah, penghalang atau benteng antara dia dan antara maksiat. Ya. Jadi ini definisi dari guru-gurunya Imam Ghazali tentang taqwa. Apa taqwa kata guru Imam Ghazali? Kita bersihkan hati dari dosa yang tidak pernah sama sekali kita lakukan, sehingga seorang hamba tersebut mempunyai keinginan yang kuat di dalam hatinya untuk meninggalkan daripada maksiat-maksiat, maka dengan keinginan tersebutlah akan menjadi penghalang antara dia dan antara maksiat. Sehingga dengan keinginan tersebut dia tidak mau lagi atau tidak mempunyai keinginan untuk melakukan daripada maksiat. Ya. Nah, ini definisi yang dikatakan oleh daripada guru-gurunya Imam Al-Ghazali. Maka di sini dikatakan man arada an tasihha lahu taqwa falyadrukiz dzunuba kullaha. Barang siapa orang yang pengen betul ada takwa atau benar bagi dia takwa, maka dia harus meninggalkan semua daripada bentuk dosa. Baru kita bisa dikatakan benar-benar orang yang bertakwa. Imam Ibn Athaillah beliau mengatakan at-taqwa zahir wa batin. Bagi takwa ini ada takwa zahir, ada takwa batin. Ya, ada takwa zahir, ada takwa batin. Beliau mengatakan fadhahiruhu muhafazatul hudud. Zahir daripada takwa ini kita menjaga batasan-batasan ataupun larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk berzina, kita jaga diri kita. Allah larang kita untuk zalim kepada sesama, kita jaga itu. Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk memfitnah orang, kita jaga itu. Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk meminum khamar, kita larang itu. Kita menjaga daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa batinuhu an-niyah wal ikhlas. Dan takwa secara batin itu adalah niat dan ikhlas. Kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah itu bukan karena hal apapun, melainkan karena Allah. Jangan kita meninggalkan, saya tidak zina. Kenapa kau tidak zina? Karena kalau zina saya malu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau karena pekerjaan saya ini tidak memperbolehkan saya untuk zina, itu juga salah. Atau saya nggak mau maksiat karena takut dipandang orang. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan taat atau meninggalkan maksiat itu semuanya harus dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala, itu baru sebenar-benar daripada taqwa. Wagila yustadal ala taqwa rajul bi thalas. Dikatakan menunjukkan, jadi ada sebagian ulama mengatakan ada 3 hal yang bisa menunjukkan atas takwanya seseorang. Ada sebagian ulama mengatakan apa? Ada 3 hal yang bisa menunjukkan atas takwanya seseorang. Artinya kalau 3 hal ini ada di dalam orang tersebut, kita bisa katakan ini orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 3 hal ini? Husnul tawakkul fi ma lam yanal. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakalnya ini baik, tawakalnya ini luar biasa. Tawakal kepada Allah atas segala hal yang belum dia dapatkan, atas segala hal yang belum dia capai, atas segala hal yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atas segala hal yang belum pasti tersebut dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul tawakkul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, husnul ridha fima gadnal. Perelaannya itu baik. Merelakan sesuatu, meridhokan sesuatu dari apa yang sudah dia dapat. Apapun itu. Daripada kebaikan yang Allah kasih, dia ridho. Daripada musibah yang Allah kasih pun dia ridho. Karena musibah itu adalah salah satu tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Dan jangan dikira Allah Subhanahu wa taala enggak nolong, enggak. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta sama seorang hambanya dan sayang sama seorang hambanya, Allah kasih dia cobaan dan Allah bantu dia untuk melewati cobaan tersebut. Bukannya Allah enggak bantu.
Bukannya Allah nggak tolong, bukannya Allah nggak bersama dia, Allah bersama dia, Allah bantu dia, Allah kuatkan dia, Allah sabarkan dia. Kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, Allah uji, tapi Allah kuatkan dia untuk melewati ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa husnus sabri ala ma gadfat, dan kesabaran yang begitu baik atas segala sesuatu yang sudah lewat, atas segala sesuatu yang tertinggal, atas segala sesuatu yang mungkin tidak dia dapatkan, dia tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga ini adalah simbol ataupun alamat ataupun tanda daripada orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal atas sesuatu yang belum dia dapatkan, ridha atas sesuatu yang sudah dia dapatkan baik ataupun buruk, sabar atas sesuatu yang sudah terlewatkan. Ini adalah tiga tanda yang bisa kita lihat bahwasannya orang tersebut bertakwa atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini seperti apa yang dikatakan oleh guru-gurunya Imam Al-Ghazali, bahwasannya takwa itu adalah bersihnya hati dari dosa yang belum pernah dia lakukan, sampai seorang hamba tersebut daripada keinginan yang kuat di dalam meninggalkan dosa tersebut, menjadikan daripada keinginan tersebut wiqayah, sebagai benteng antara dia dan antara maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakada qala syekhuna rahimahullahu ta'ala, beginilah apa yang dikatakan oleh guru kami rahimahullahu ta'ala, Syekh Abu Bakar Al-Warrad. Wa dzalika anna asla lafdhatit taqwa fil lughati huwal waqwa bil waw wa huwa masdarul wiqayah, yuqalu waqa yagi wiqayatan wa waqwa. Ini kalau dalam istilah bab lughah Arabiyah ini dibilang bab i'lal. Bab i'lal. Tidak paham juga kalau dijelasin. Ini namanya i'lal. Perubahan daripada kata ataupun huruf. Perubahan dari huruf yang aslinya misalnya waw diganti ta. Yang aslinya misalnya so diganti to. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Fa'ubdilat anil wawi ta'un kama huwa fil wuqlani wat tuqlani wa nahwihima fagila taqwa. Faidan, maka oleh karena itu, lamma hasalat wiqayatun bainal abdi wa bainal ma'asi, tatkala telah tercapai atau terdapat wiqayah, penjaga ataupun kekuatan ataupun benteng antara seorang hamba dan antara maksiat. Bagaimana dia dapat benteng tersebut? Minggu wati azmihi, dari tekadnya yang kuat. Jadi kita ini kalau kita pengen menjadikan sesuatu benteng untuk kita tidak melakukan daripada maksiat, maka salah satunya kita harus mempunyai keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk meninggalkan daripada maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tekad yang kuat tersebut, keinginan yang kuat tersebut bisa menjadi kekuatan bagi kita, penghalang bagi kita untuk melakukan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min quwwati azmihi ala tarkiha wa tautini qalbihi ala dzalik, dan pemantapan hatinya untuk meninggalkan daripada maksiat. Jadi kita punya keinginan yang kuat, kemudian hati kita betul-betul mantap untuk meninggalkan daripada maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, fayusafu hina idzin annahu muttaqin. Kalau orang udah di dalam hatinya punya keinginan yang kuat untuk meninggalkan maksiat, memantapkan hatinya untuk tidak melakukan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah, maka orang tersebut bisa disifati dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu lidzalika at-tanzih wal azm wat tawtini taqwa. Maka kata Imam Ghazali, bisa kita katakan takwa itu apa? Takwa itu bisa kita katakan pembersihan hati, takwa itu bisa kita katakan itu adalah tekad, takwa itu bisa kita katakan pemantapan hati. Jadi tiga ini semuanya bisa dikatakan takwa. Membersihkan hati atas dosa,
berkeinginan kuat untuk meninggalkan dosa, memantapkan hati ini untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. 3 hal ini semuanya bisa kita kategorikan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqwa fil Qur'ani tantaliqu ala salasati asya. Dan kata takwa di dalam Al-Qur'an itu dipakai di dalam 3 bagian. Takwa, takwa di dalam Al-Qur'an itu ada 3 tempat takwa itu dipakai. Tapi tidak semua takwa itu mempunyai arti yang seperti ini. Di Quran dibilang takwa, tapi artinya bukan arti takwa yang kita pelajari ini. Mempunyai arti-arti yang lain. Jadi dalam Al-Quran itu kata takwa dibagi di dalam 3 hal. Apa saja disebutkan nanti. Kata Imam Ghazali, ahaduha yang pertama, takwa di dalam Al-Quran memberikan arti khasyah wal haibah, takut. Memberikan arti takut. Takwa yang pertama kali dipakai lafaz takwa di dalam Al-Quran, tapi artinya bukan membersihkan hati dari maksiat, bukan. Artinya bukan berkeinginan kuat untuk meninggalkan maksiat, bukan. Tapi arti takwa, salah satu arti takwa yang dipakai dalam Al-Quran itu artinya adalah al-khasyah wal haibah, rasa takut. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa iyaya fattagun, dan hanya kepadakulah kata Allah fattagun, kalian takut. Hanya kepada Allah kita takut. Gak boleh kita merasa takut akan hal-hal yang lain. Kita semuanya dianjurkan untuk merasa takut hanya kepada Allah. Kita semuanya dianjurkan hanya berharap kepada Allah. Kita semuanya dianjurkan hanya meminta, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kepada siapapun. Bahkan rasa takut pun harus kita esakan, itu rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kepada siapa. Wa iyaya fattagun, dan hanya kepadakulah kata Allah fattagun, kalian takut. Wa qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian. Wattaqu, bukan bertakwalah kalian, bukan. Makanya pentingnya kita ini belajar ilmu. Jangan hanya sekedar kita ini baca dia terjemahan selesai. Nah, itu yang bikin salah. Itu yang bikin salah. Kalau kita cuman hanya belajar ngelihat terjemahan hanya dengan buku saja, maka fasyaikhuhu syaitan. Dia punya guru, ada gurunya. Siapa gurunya? Syaitan. Dia punya guru syaitan. Laulal isnad nagila magal. Kalau bukan karena sanad ilmu yang bersambung dari guru ke guru, maka orang sembarangan akan mengatakan ini, mengatakan ini. Tidak ada tendensinya, tidak ada dasarnya, tidak ada dia dapat ini dari siapa. Makanya penting kita bisa tahu makna ini bagaimana. Tentunya dengan guru. Imam Ghazali mempunyai guru. Belajar sampai ilmu ini bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian yauman, kepada hari yang dimaksud dengan adalah hari yaumul qiyamah. Turja'una fihi ila Allah, di hari yang kalian semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah akan hari yang mana di hari tersebut semua daripada kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua daripada kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi sa'idin wahid, fi mahsyarin wahid, fi majma'in wahid. Kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah di hari semua itu, dari anak Nabi Adam, dari Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya kita dikumpulkan di satu tempat. Semua daripada kita dikumpulkan di satu tempat. Gak ada istilahnya itu kakak orang puding sendiri, akte orang puding sendiri, nanti kades puding, nanti yang mimpinnya sini. Gak ada saya kayak gitu. Nggak ada isinya seperti itu. Semuanya rata, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kelak, kita semua dikumpulkan semuanya dalam keadaan yang satu semuanya. Yang tidak memakaikan dari yang tidak dipakaikan daripada kita semuanya pakaian nggak pakai semua. Di hari tersebut nggak ada orang ngelirik itu, nggak ada orang yang ngelihat perempuan ini, oh dia ini pengen, nggak ada istilahnya kayak gitu.
Semua kita sibuk dengan urusan masing-masing, sampai aja kita nggak tahu kita ini berbusana atau tidak. Takut kata Allah, takutlah kalian di hari yang seperti itu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang seperti itu. Takutlah kalian, apakah kalian termasuk orang yang selamat atau tidak? Termasuk orang yang beruntung atau tidak? Termasuk orang yang tenggelam atau tidak? Termasuk orang yang ketakutan di masa itu atau tidak? Jangankan kita, para anbiya pun mereka merasa takut. Para anbiya pun mereka lupa bahwasanya mereka bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Kalau kita mendengar daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menyatakan di dalam hadis tersebut, ketika semua umat meminta pertolongan kepada nabi-nabi mereka, semua mengatakan nafsi-nafsi. Nabi Adam katakan nafsi-nafsi, Nabi Musa katakan nafsi-nafsi, Nabi Isa katakan nafsi-nafsi, Nabi Nuh katakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Padahal mereka anbiya, mereka itu nabi, mereka itu nggak ada dosanya, mereka itu mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Tapi sekelas mereka saja, mereka merasa takut akan hari tersebut. Mereka merasa gugup di hari tersebut, sampai dengan rasa takut tersebut melupakan bahwasannya diri mereka itu nabi, melupakan bahwasannya diri mereka itu adalah orang yang Allah berikan mereka kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang yang mereka inginkan. Lupa sampai mereka akan di hari tersebut akan keistimewaannya mereka lupa. Kita bayangkan bagaimana dengan kita ini. Kita bayangkan bagaimana kondisi kita, situasi kita, keadaan kita di hari yang, jangankan kita ini, orang-orang yang luar biasa saja mereka merasa takut akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sudah nyatakan, Allah sudah berikan peringatan, Allah sudah berikan bocoran, Allah sudah berikan kita wanti-wanti. Takutlah kalian akan hari itu, takutlah kalian akan hari yang berat itu, takutlah kalian akan hari yang begitu dahsyat tersebut. Nabi SAW diutus oleh Allah bukan hanya sebagai bashir, tapi Nabi juga diutus oleh Allah sebagai nadhir. Nabi diutus oleh Allah bukan hanya untuk membawa kabar gembira, yang taat sama Allah ente masuk surga, yang taat sama Allah ente nanti dapat nikmat, yang taat sama Allah nak berbidadari, yang taat sama Allah yang berbuat tinggi. Enggak juga, bukan hanya itu saja yang disampaikan sama Nabi. Wa anzir ashiratakal mugrabin, wa anzir ashirataka al-agrabin. Nabi juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati orang akan azab Allah, akan siksaan Allah, akan murkanya Allah, akan nerakanya Allah, akan daripada di hari-hari yang semuanya orang takut di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Itu pun disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai sekarang alhamdulillah kita semua mendapatkan, mendengarkan daripada hadis, mendengarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukti bahwasannya kita termasuk orang yang mendengar daripada dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada alasan, enggak ada uzur, enggak ada kita bisa menyampaikan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu melalaikan daripada salatnya, enggak ada kita bisa, ya Allah tidak sampai kepada kami dakwah Nabi-Mu, enggak bisa. Kita semua mendengar, kita semua tahu, kita semua beriman, kita semua meyakini apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap daripada kita ini, setiap jengkal daripada amal ibadah kita, baik ataupun buruk, semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diadili oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kita di hari tersebut. Wasani, kemudian yang kedua, at-taqwa bima'na ta'ah wal ibadah. Taqwa itu bimakna, yang kedua makna taqwa dalam Al-Qur'an itu maknanya taat ataupun ibadah, ai penghambaan kita kepada Allah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa makna ittaqullaha haqqa tuqatih? Ibn Abbas mengatakan atiullaha haqqa taatih.
taatlah kalian kepada Allah sebenar-benarnya taat. Ya, ati Allah haqqa taatih, taatlah kalian kepada Allah sebenar-benarnya taat. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan huwa an yuta fala yu'sa. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang harus ditaati, tidak boleh dimaksiati. An yuzkar fala yunsa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang harus selalu diingat, tidak boleh dilupakan. Wa an yushkar fala yughfar. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang harus selalu disyukuri, tidak boleh dikufuri. Ini makna taqwa yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid. An yuta fala yu'sa. Harus kita mentaati Allah, tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah. An yuzkar fala yunsa. Kita harus mengingat Allah, tidak boleh kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sejatinya seorang hamba tersebut harus selalu mengingat Allah di setiap keadaan kita. Ya, fis sarra wad dharra, di saat kita susah, di saat kita sulit, kita harus selalu mengenang, mengingat, menjadikan Allah Subhanahu wa taala selalu terletak di sanubari kita. Baik dalam bekerja kita ingat Allah, baik dalam beribadah kita ingat Allah, baik di dalam santainya pun kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau kita tidak bisa mengingat Allah di waktu-waktu yang senang tersebut, atau tidak bisa mengingat Allah selama 24 jam di hari kita tersebut, maka ingatlah Allah di setiap Allah memanggil kita. Ketika sudah kita mendengar daripada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Pentingkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan urus lagi duniamu, jangan urus lagi perutmu, jangan urus lagi syahwatmu, jangan pedulikan lagi nafsumu, jangan pedulikan lagi anak binimu. Pedulikan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, kalau kita tidak bisa mengingat Allah selalu 24 jam di hati kita ini, ketika Allah panggil, dahulukan Allah. Ketika Allah panggil, pentingkan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, terima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dunia. Kita punya dunia, tinggalkan. Kita punya kerjaan, tinggalkan. Mau kita penjaga toko, mau kita penjaga pabrik, mau kita lagi di kebun, mau kita lagi apa semua, terima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa mengindahkan Allah di dalam waktu 24 jam, paling tidak ketika Allah panggil, itu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala manggil kita malah mengurusin hal-hal yang fana. Kita ngurusin hal-hal yang hina. Kita ngurusin hal-hal yang tidak ada maslahat sama sekali untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita ibadah, Allah gaji ibadahnya. Allah gaji kita punya ibadah. Allah berikan kita pahala. Di samping Allah berikan kita pahala, Allah kasih bonus, Allah ampunkan kita punya dosa. Siapa yang mau gaji kita seperti itu? Siapa yang mau gaji kita semahal itu? Siapa yang mau beri kita semulia itu? Siapa? Kita ini sungguh tertutup semua. Mata batin kita ditutup pula. Sama syaitannya ditutup, sama dunianya ditutup, sama makhluk anak bini kita udah nutup, sama hawa nafsu udah semua nutup semua. Padahal kita tahu bahwasannya sesuatu yang amat luar biasa yang udah disiapkan Allah untuk kita itu luar biasa. Nggak ada sama sekali bandingannya, dunia ini nggak ada bandingannya sama sekali. Tapi kita selalu memperdulikan sesuatu yang tidak ada nilai sama sekali, sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali dengan buat kita. Keuntungan itu sama sekali nggak ada. Tapi kita masih dahulukan, kita masih utamakan. Panggilan Allah kita takhirkan, kita tunda. Seakan-akan kita nggak peduli sama sekali dengan azan, nggak peduli sama sekali kita sama salat. Jauh sekali kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
an yudhkar fala yunsa. Hak Allah Subhanahu wa taala yang harus seorang hamba selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus selalu kita kenang Allah Subhanahu wa taala. Yang harus selalu kita zikirkan, kita tautkan hati ini Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada orang lain. Enggak boleh ada kepentingan yang lain. Jangan masukkan hati ini harta. Jangan masukkan hati ini cinta keluarga. Jangan masukkan semuanya. Boleh Anda masukkan itu semua selain daripada dunia Anda. Ketika kita sudah meletakkan dalam hati ini jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah meletakkan Allah dalam hati, maka kecintaan kita kepada Allah itu akan menyebar kecintaan tersebut kepada semua orang. Enggak ada orang yang sayang sama keluarganya kalau dia tidak sayang sama Allah. Ma'anar rahmah, ma'anar rauf, ma'anar rahim, arti daripada kasih sayang lembut semua itu bisa kita miliki kalau kita peduli kepada Allah, kalau kita sayang sama Allah, kalau kita cinta sama Allah, kalau kita ingat sama Allah, baru kita bisa tebarkan sayang itu kepada orang lain. Faqidu syai' la yuti. Seseorang yang tidak mempunyai apapun rasa cinta dia kepada Allah, dia nggak bisa membagi cinta dia kepada orang lain. Ini yang kita harus memahami dari apa yang sudah disebarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kecipratan sayangnya Nabi. Kita semua kecipratan cintanya Nabi. Kita semua kecipratan pedulinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Semua daripada kita ini mendapatkan perhatian Nabi. Tidak ada sesuatu yang dipilah-pilih oleh Nabi. Semua umatnya dapatkan sayangnya, dapatkan kepeduliannya, dapatkan cintanya, dapatkan perhatian. Semua kita dapatkan perhatian Nabi besar Muhammad. Itu dari mana Nabi bisa menyebarkan rahmatnya? Karena Nabi mendahulukan Allah. Karena Nabi mengagungkan Allah. Karena Nabi mencintai Allah lebih daripada Nabi mencintai siapapun. Baru Nabi bisa sebarkan arti makna rahmah. Baru bisa Nabi sebarkan yang namanya mahabbah. Baru bisa Nabi sebarkan yang namanya perhatian Nabi kepada umatnya. Maka adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itulah didikan Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita pengen menebarkan rasa kasih sayang sesungguhnya, sayangi Allah, cintai Allah, ingati Allah, pedulikan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang bisa kasih kita manfaat selain Allah. Enggak ada sesuatu yang bisa kasih kita daripada kemuliaan kecuali Allah. Orang yang taat kepada Allah, Allah muliakan. Orang yang paling daripada Allah, Allah hinakan dia di dunia maupun dia di akhirat. Maka paling tidak tadi, kalau kita tidak bisa mengingat Allah di setiap waktu, di 24 jam kita ini nggak bisa mengingat Allah, paling tidak tadi ketika Allah manggil kita untuk sholat, pedulikan Allah, dahulukan Allah. Jangan kita pikirkan dunia mulu, perut mulu, nikmat mulu, santai mulu. Kepentingan kita terus yang kita pikirkan. Bagaimana tadi kita ingin mendapatkan taqwa yang sesungguhnya kalau kita tidak bisa jadikan sumber zat yang memberikan taqwa tersebut di dalam hati. Coba kita mujahadah, coba kita latih diri ini. Jangan kita entar-entarkan terus. Jangan kita nanti-nantikan terus. Di depan mata kita ini udah banyak contoh. Berapa banyak orang yang sudah mati mendadak. Mau dia sakitkah? Mau dia nggak sakitkah? Mau dia tabrakankah? Mau usianya 20 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, teman sekelas, teman sekolah, teman kerja, berapa banyak yang udah ninggalin kita duluan? Berapa banyak kita ini udah hadir orang mati? Berapa banyak kita udah nyolatin jenazah? Berapa banyak kita udah ngantuk orang ke kuburan? Berapa banyak kita udah jenguk orang sakit? Berapa banyak kita udah dengar orang celaka ini mati gara-gara ini. Berapa banyak kita udah dengar semua itu. Masa semua yang kita lihat ini tidak bisa menjadikan ibrah? Jangan kita ini tertipu sama mata dunia, zakharifud dunia, hanya tertipu dengan gelap mernik dunia saja. Lihat itu, kita semua punya akhirnya. Kita semua ini ada akhir. Ada akhirnya semua. Enggak setiap hari kita bakal hidup seperti ini, enggak setiap hari kita bakal kayak gini terus, enggak setiap hari kita bisa duduk sama keluarga terus, ima ente dulu, ima bini ente dulu, ima anak ente dulu yang mati, pasti enggak bisa terelakkan.
mau kita punya jabatan setinggi apa, uang sebanyak apa, bakal kita tinggalkan semua itu. Ada akhirnya. Kita ini ada akhirnya. Ingat, akhir tersebut tuh bakal datang. Akhir itu bakal datang. Akhir itu bakal ngampirin kita. Pikirkan mana yang terbaik untuk diri kita. Bekal apa yang harus kita simpan mulai dari sekarang. Yang harus kita usahakan dari sekarang. Jangan kita hanya mikirkan bekal anak, bekal bini. Dan bekal anak, bekal bini itu bukan dunia. Bekal anak, bekal bini itu akhirat. Yang harus kita pedulikan akhiratnya mereka. Percuma ente ninggalin anak ente duit 1 miliar, tapi dia jadi anak yang enggak soleh. Percuma kalau kita ninggalin anak bini, ente mati, kita mati, enggak dikirim Fatihah, percuma. Enggak mau belajar agama, percuma. Enggak mau bacain tahlil untuk kita, percuma. Bekal untuk keluarga yang paling besar itu adalah akhirat. Kita kasih akhirat, nggak bakal susah kita mati, tenang kita dalam kubur. Kalau kita tinggalkan akhirat untuk anak bini, jangan hanya mendulikan dunia. Itu yang paling terpenting. Ingat, jadikan ini adalah penghalang bagi kita, agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak selalu hanya memikirkan dunia kita saja. Ingat, kita semua bakal meninggalkan daripada dunia yang fana ini. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak kalau kita tidak bisa mengingat Allah selama 24 jam kita mempunyai waktu, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kali Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ingat Allah, dahulukan Allah Subhanahu wa taala, jangan dahulukan daripada kepentingan apapun, apalagi kalau itu menyangkut daripada kepentingan dunia. Sungguh hina sekali Allah kalau Anda lebih memilih dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Hina Allah di mata kita, hina Allah di hati kita, kalau kita lebih mementingkan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasalis, kemudian yang ketiga dan yang terakhir, at-taqwa bima'na tanzihil qalbi 'anid dzunub, wa hadhihi hiyal haqiqatu fit taqwa dunal awwalain. Dan taqwa yang ketiga yang dipakai di dalam Al-Qur'an itu adalah taqwa yang sebenar-benarnya. Apa? Membersihkan hati daripada dosa. Jadi yang pertama, yang kedua itu bukan definisi sebenar-benarnya taqwa. Artinya orang taat bisa dikatakan taqwa nggak? Bisa. Orang takut sama Allah bisa dikatakan taqwa nggak? Bisa. Tapi makna taqwa sesungguhnya membersihkan hati daripada dosa. Ala tara, apakah kau tidak melihat atau tidak memperhatikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqi, dan orang yang bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, maka orang tersebut adalah orang yang faiz, orang yang berhasil, orang yang menang, orang yang sukses, orang yang bahagia. Nah, di sini di ayat ini Allah sebutkan taat, Allah sebutkan takut, Allah sebutkan takwa. Nah, dengan ayat ini berarti memberikan kita arti bahwasannya takwa, taat, dan khasyah itu adalah 3 hal yang berbeda. Taat ya taat, khasyah ya khasyah, takwa ya takwa. Fa'alimta anna haqiqatat taqwa ma'nan siwa ta'ati wal khasyah wa hiya tanzihul qalbi amma dzakarna, yaitu makna taqwa membersihkan hati dari dosa dan dari apa yang sudah kita sebut. Summa qalu rahimahumullah, kemudian mereka juga mengatakan manazilut taqwa salasatun, kedudukan taqwa itu ada 3. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang.
Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari apa yang sudah kita pelajari daripada pengertian taqwa atau makna taqwa yang sesungguhnya dan taqwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an daripada 3 makna tersebut, maka jadikan ini pembelajaran untuk diri kita. Apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita pahami, apa yang kita sudah pelajari, maka sedikit demi sedikit harus kita amalkan agar kita ini bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.